Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Aliksan dari kelas 2 CD3 dengan NIM 231511077. Pada tugas besar komputer grafik ini, saya mempunyai inspirasi untuk membuat karakter Sasuke yang berasal dari anime Naruto. Eh, ini untuk contoh gambar dan backgroundnya, dan ini untuk contoh gunungannya. Untuk membuat motif dua dimensi ini, saya membuat 4 kelas utama, yaitu kelas background, kelas awan, kelas Sasuke, dan kelas gunungan. Pada kelas background ini, saya menginisiasi variabel XC dan variabel YC yang digunakan untuk menentukan titik pusatnya. Nah, di sini ada beberapa metode, yaitu metode gambar BG, gambar air terjun, gambar tebing, dan gambar air sungai. Pada metode gambar BG, di sini saya menginisiasi variabel points bertipe array yang digunakan untuk menyimpan titik-titik yang direturn oleh metode-metode di bawah. Nah, di sini contohnya pada metode gambar air sungai, saya menggunakan fungsi persegi panjang untuk membuat air sungainya. Lalu poin yang ada di fungsi ini akan disimpan pada variable points yang nantinya akan dicetak oleh metode cetak poin. Nah, dan poin itu akan di-return dan nantinya akan muncul gambarnya. Selanjutnya ada kelas awan. Pada kelas awan ini sama seperti tadi, saya menginisiasi XC dan YC sebagai titik pusatnya dan poin untuk menyimpan titik-titiknya. Di sini saya memiliki beberapa metode, yaitu gambar awan 1, gambar awan 2, dan gambar awan 3. Sebagai contoh, pada metode gambar awan 1 ini, dalam membuat awannya saya menggunakan fungsi gambar lingkaran, di mana pada fungsi gambar lingkaran ini memiliki 5 parameter, di mana XC dan YC sebagai titik pusatnya, radius sebagai ukuran dari lingkarannya, dan start dan end ini digunakan sebagai titik awal dan titik akhirnya. Pada metode gambar lingkaran ini, saya memanggil fungsi draw circle-nya dan juga fungsi circle point-nya. Lalu selanjutnya ada kelas Sasuke. Sama saya juga menginisiasi XC dan YC sebagai titik pusatnya. Lalu pada kelas Sasuke ini ada beberapa metode. Yang pertama ada gambar Sasuke, gambar kepala, gambar badan, gambar tangan kiri, gambar tangan kanan, gambar sarung celana, gambar kaki kiri, gambar kaki kanan, dan gambar pedang. Nah, untuk contohnya, pada gambar pedang ini, untuk membuatnya saya menggunakan Bezier Vertex, di mana vertex ini digunakan sebagai titik awalnya. Dan pada Bezier Vertex ini, parameter 4 parameter di awal ini digunakan sebagai control point. Selanjutnya ada kelas gunungan. Pada kelas gunungan ini, saya menginisiasi XC dan YC sebagai titik pusat dan poin untuk menyimpan titik-titiknya. Pada kelas gunungan ini terdapat dua metode, yaitu gambar gunungan dan juga gambar motif. Untuk contohnya pada metode gambar gunungan ini, untuk membuatnya saya menggunakan fungsi segitiga tanpa alas, gambar lingkaran, dan juga line Brasham. Selanjutnya untuk demonya. Nah, untuk demonya seperti ini. Bisa dilihat pada gunungan, garis yang melengkung ini tuh hasil dari metode gambar lingkaran. Begitu juga untuk gambar awan-awannya. Lalu selanjutnya ada motif dua dimensi dengan animasi. Program ini sama menggunakan fungsi-fungsi seperti sebelumnya, hanya saja ada penambahan kelas transformasi, di mana pada kelas transformasi ini memiliki beberapa metode, yaitu rotasi,
translate, dan scale. Ketiga metode ini dia memanggil fungsi dari file transformasi. Ketiga metode ini digunakan untuk mengolah titik-titik yang nantinya akan di-assign dan titik-titik nanti akan di-return ke fungsi-fungsi yang ada di file transformasi ini. Nah, metode-metode pada query transformasi ini diwariskan kepada kelas awan dan juga gunungan. Oleh karena itu, kelas awan dia bisa memanggil fungsi translate pada kelas animasi dengan cara menggunakan super. Begitu begitu juga dengan kelas gunungan, caranya sama seperti pada kelas awan. Lalu selanjutnya, di sini ada variabel global dan juga beberapa metode. Variabel global ini nanti akan digunakan untuk menggerakkan animasinya. Dan metode ini digunakan untuk mengubah nilai-nilai dari variabel global tersebut. Nah, untuk cara menggunakannya, pada draw ini pertama kita memanggil metode, contohnya sini metode translate. Lalu kita mengassign awan dan juga menggambarkan awannya dengan memanggil metode gambar awan satu. Lalu untuk menambahkan animasi di sini saya eh, memanggil metode pada objek awan yaitu animate translate. Lalu dengan parameternya itu memanggil metode gerakan gerakan translate break ini. Sama untuk objek-objek lainnya sama caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Eh, nah, bisa dilihat gunungan ini dia menggunakan transformasi berupa rotasi dan awan-awan ini menggunakan transformasi berupa translate. Lalu selanjutnya ada animasi dan interaksi. Pada program ini sama menggunakan fungsi-fungsi sebelumnya yang sudah ada, hanya saja ada penambahan metode yaitu keypress, di mana metode ini digunakan untuk menangani input berupa keyboard. Misalkan jika ada inputan berupa A, maka dia tuh akan bergerak ke kiri. Jika dia ada inputan berupa D, maka dia akan bergerak ke kanan. Pada fungsi keypress ini, saya menggunakan pay5.t untuk menangani inputan dari keyboard itu. Berikut contoh interaksinya. Nah, bisa dilihat wayang Sasuke ini jika saya menekan tombol A, dia akan bergerak ke kiri. Jika saya menekan tombol D, maka dia akan bergerak ke kanan. Mungkin sudah cukup dengan apa yang saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Eh, Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.